ya. Nah, ini juga ada pertanyaan ini untuk Pak Baseng kelihatan ini Pak Baseng. Apakah ada pelatihan secara online untuk meningkatkan pemahaman pendidikan karakter bagi guru dan pamong? Ini pertanyaan dari Multazam Bogor Selatan 1, namanya Pak Izan, RF Guru. Silakan Pak Baseng. Ya baik Pak Ihsan. Alhamdulillah Pak Rio, jazakallah khair. Untuk pamong dan guru, ya seperti yang disampaikan di awal tadi, pada waktu saya menjelaskan kebijakan, bukan cuma pamong dan guru saja yang akan ada pelatihannya, ya. Tetapi ada 6 praktisi pendidikan di situ. Ya, jadi kalau untuk pamong dan guru itu sudah otomatis itu akan ada konten-konten nanti atau bahan-bahan materi online yang diperuntukkan bagaimana menjadi pamong yang profesional, bagaimana yang menjadi guru yang profesional, tentu dalam hal membangun karakter, ya, profesional dalam hal membangun karakter. Itu ada itu, ya. Sekarang ini aja sudah ada isinya itu. Kalau Bapak buka itu ya di Pondok Karakter masuk ke konten guru itu sudah ada materi di situ. Tujuannya itu adalah untuk melatih para guru agar profesional mahir di dalam membangun karakter. Meskipun dia guru biologi atau guru matematika atau guru yang terkait dengan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah itu juga bisa mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana membangun karakter itu. Ya, jadi bukan cuma pamong dengan guru saja, ya, tetapi ya 6 stakeholder lainnya, ya, yang seperti yang saya sampaikan tadi, pengelola yayasan, kepala sekolah, tenaga administrator, ya, terus kemudian orang tua. Nah, 6 stakeholder ini atau 6 praktisi pendidikan ini itu perlu memiliki persepsi yang sama, pemahaman yang sama terhadap bagaimana membangun karakter itu supaya mereka bisa sinergis. Contoh misalnya kalau anak didikan, anak murid-murid itu kan ada masa liburnya ya. Ketika dia libur, ya tentu dia balik ke orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya itu kemudian tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana membangun karakter, itu kan artinya bahwa pendidikan karakter itu terhenti ketika anak itu berada di rumah. Padahal kan sebenarnya pendidikan karakter itu nggak boleh berhenti. Ya harus dimanapun anak itu berada, harus exposure-nya atau terpaannya terhadap pendidikan karakter itu, ya terpaparnya terhadap pendidikan karakter itu harus berkesinambungan terus. Ya sedikit saja berhenti itu bisa lepas lagi semua apa yang diberikan itu, sehingga ya semua stakeholder itu tadi atau praktisi pendidikan itu tadi itu ada bahan-bahan pelatihannya. Memang saat ini karena baru kami bikin Pondok Karakter ini baru berumur ya beberapa bulan ya, sehingga konten-kontennya itu belum banyak ya. Itulah sebabnya melalui kesempatan ini seperti yang saya sampaikan juga tadi, ya kami mengundang kawan-kawan yang tahu substansi, ya bagaimana caranya supaya bisa membuat konten, ya lalu kemudian menyampaikan kepada PUP, nanti PUP kemudian yang akan melihat apakah konten itu layak untuk kemudian dimasukkan di Pondok Karakter. Nah seperti itu Pak Rio. Alhamdulillah jazakallah. Amin. Baik Pak Baseng ya, saya kira mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh penanya tadi. Saya akan melanjutkan usulan. Nah, ini ada usulan. Ada yang usul, tapi namanya hanya inisial alfabet saja, H.E.K. Usulnya bagus sekali. Usulnya mohon diadakan pelatihan untuk pamong dalam penerapan pendidikan karakter karena mereka 24 jam bersama siswa-siswi. Nah, mungkin ini langsung bisa ditanggapi Pak. Ini soal soal pamong ya. Ini kan jadi perhatian 991 juga nih untuk pamong kemarin. Silakan Pak. Ya baik.
saya coba tanggapi, nanti Mas Tonang atau Pandi bisa melengkapi. Jadi begini, kalau kita membuat pelatihan ya yang sifatnya klasikal itu tatap muka, itu tentu coverage-nya terbatas. Dalam satu kelas kita cuma bisa mengcover katakanlah mungkin 40 orang. Ya. Sedangkan seperti yang kami sampaikan tadi, jumlah satuan pendidikan di lingkungan LD itu ada kurang lebih 236. Jadi kebayang kalau itu mau dilayani secara manual, tidak pakai digital, ya kita butuh puluhan tahun untuk mengcover semua itu. Nah, salah satu cara untuk mengakselerasi, mempercepat agar kompetensi menjadi pamong itu, kita tidak perlu menunggu puluhan tahun, ya, tetapi bisa kita lebih cepat adalah dengan menggunakan pondok karakter ini. Nah, tinggal kontennya kita buat kualitasnya lebih bagus, supaya walaupun belajarnya secara online, tetapi peserta juga kemudian bisa mendapatkan kompetensi yang utuh. Ya tentu ini bisa ada apa namanya, ya ada argumentasi lain di sini ya, misalnya ya kualitas hasil daripada pendidikan online ya bisa saja ada yang meragukan gitu ya, artinya tidak sama kalau pendidikan langsung di kelas itu ya dalam hal tertentu itu kami setuju, tetapi kalau yang namanya knowledge, pengetahuan itu ya itu bisa kita sampaikan melalui pembelajaran online. Sehingga untuk menjadi pamong yang profesional, ilmu tentang kepamongan itu bisa secara cepat kita dapatkan melalui online itu. Adapun mengenai istilahnya sikap perilakunya, terus kemudian karakternya itu, ya tentu itu melalui proses internalisasi. Ada instrumen lain lagi nanti yang akan mengerjakannya itu. Saya kira demikian Pak Rio. Baik, Pak Baseng. Ya, untuk Pak Mong ya tadi sudah ditanggapi. Kemudian ini juga ada pertanyaan atau usul ya yang sifatnya teknis. Usul untuk ada konten contoh penerapan karakter dalam proses belajar mengajar di kelas atau di luar kelas. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Pak Baseng atau Pak Tonang. Ada nggak konten Ya untuk mungkin sifatnya di dalam kelas? bagi-bagi amal soleh Pak Tonang. Silakan Pak Tonang, Mas Tonang. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ketika kami bermusyawarah tim kaos kreator, itu sudah ada yang menyiapkan dari tim guru, mungkin tadi Pak Baseng menyampaikan tim guru siapa saja, itu sudah ada bahan dari contoh pendidikan karakter di dalam kelas, apa yang harus dilakukan oleh guru, pembiasaan karakter. Jadi karakter itu kan tidak hanya diajarkan, tapi juga dilihat dan dibiasakan. Bagaimana membiasakan karakter di dalam kelas, dan bagaimana membiasakan karakter ketika siswa itu berada di luar kelas. Nah, ini materi-materi ini adalah materi yang diperuntukkan untuk para guru. Itu sudah dipersiapkan oleh tim course kreator di kategori guru. Saat ini belum dimunculkan, dan secara berkala dari masing-masing tim, kan ada 6 tim yang menjadi punggawa dari masing-masing kategori ini sudah menyiapkan kurikulum yang akan diberikan di pondok karakter itu seperti apa. Misalnya guru, ini ada dari materi pertama dan seterusnya itu serial itu akan ada. Orang tua ada serial. Tenaga pendidik nanti secara serial ada. Pamong juga ada. Nanti secara berkala akan disampaikan. Nah, di materi itu juga memungkinkan nanti ketika diklik selesai, memungkinkan antara pembelajar yang masuk ke pelatihan dan konten kreator atau course kreator yang memberikan pelatihan di pondok karakter itu bisa berkomunikasi, ada chat di situ. Kalau istilah kita kan mangkul, bisa mangkul dan minta keterangan materi video yang ada di situ tuh seperti apa dalam pembahasan dan sebagainya, itu bisa dilakukan di pondok karakter. Jadi untuk sementara yang
dimasukkan dalam pondok karakter itu baru 26. Dan insya Allah nanti setiap bulan tim mempersiapkan akan memasukkan materi-materi yang sudah dipersiapkan oleh tim dari masing-masing kategori itu ke pondok karakter. Nah, apabila bapak-bapak dari masing-masing sekolah ada yang berkenan menjadi instruktur itu adalah yang memberikan materi, bisa nanti kontak ke tim ECH atau tim pondok karakter, materinya apa. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam pondok karakter. Tentu sesuai dengan kurikulum atau bagian-bagian yang sudah ditentukan. Apakah masuk ke pelatihan atau ketika itu dirasa umum ya nanti akan dimasukkan dalam artikel. Itu kira-kira Pak Rio. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.